Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kenalin, nama aku Mailina Raja Guguk. Aku mahasiswa Bahasa Asing Terapan Universitas Diponegoro. Podcast kali ini aku akan membahas tentang si gale-gale. Apa sih si gale-gale itu? Jadi, si gale-gale itu adalah patung kayu yang digunakan dalam pertunjukan tari saat ritual penguburan mayat suku Batak di Pulau Samosir, Sumatera Utara. Jadi, boneka si gale-gale ini biasanya digunakan dalam pelaksanaan upacara kematian di daerah Samosir. Upacara ini dilakukan dengan iringan gondang sabangunan yang kemudian diikuti dengan tarian tortor yang dilakukan oleh anggota keluarga, terutama anak laki-laki dari keluarga tersebut. Tarian ini dipercaya untuk mengantarkan arwah mendiang keluarga. Konon, jika keluarga Batak tidak memiliki anak laki-laki, maka boneka si gale-gale ini dianggap sebagai pengganti anak laki-lakinya. Menurut kabarnya, patung ini mempunyai nilai mistis, sebab si gale-gale dapat menangis dan menari sendiri tanpa iringan gondang sabangunan. Tidak hanya itu, masyarakat sekitar mengatakan, jika siapapun yang membuat si gale-gale, maka ia akan meninggal usai patung selesai dibuat. Mengapa begitu? Karena pada masa lalu, pembuat si gale-gale harus bisa menyatu jiwanya dengan boneka kayu buatannya, supaya boneka tersebut bisa bergerak layaknya manusia. Oleh karena itu, pembuatan boneka si gale-gale harus terpisah. Misalnya, ada yang membuat bagian tangan, membuat bagian kepala, membuat bagian badan, dan juga kaki. Dengan cara ini, diharapkan tidak ada tumbal yang berjatuhan. Selain memiliki cerita mistis, boneka si gale-gale juga memiliki cerita yang memilukan. Kesenian si gale-gale diperkirakan sudah ada sejak 400 tahun yang lalu, di mana kisah ini berawal dari suatu kerajaan yang sedang melakukan perebutan wilayah. Seorang raja dari daerah Samosir mengutus anaknya bernama Manggale untuk terjun ke medan perang dalam rangka merebut wilayah kekuasaannya. Tanpa disangka, Manggale tewas dalam pertempuran tersebut, sedangkan ia merupakan anak satu-satunya dari keturunan raja tersebut. Adanya kejadian tersebut membuat raja terpukul dan jatuh sakit. Pasalnya, Manggale merupakan satu-satunya pewaris keturunan dari raja tersebut, dan dia malah tewas dalam medan tempur. Semakin hari, kondisi raja semakin kritis dan tidak ada harapan lagi untuk hidup. Akhirnya, para penasihat raja berkumpul untuk membahas kesembuhan raja agar beliau dapat memimpin kerajaannya lagi. Alhasil, penasihat raja kemudian memanggil datu atau bahasa Indonesianya dukun untuk membuatkan patung kayu yang menyerupai wajah Manggale agar sang raja bisa kembali pulih. Dahulu kala dipercaya pembuatan patung si gale-gale tersebut dilakukan jauh di dalam hutan. Hal itu dilakukan karena Manggale diyakini tewas di dalam hutan. Sang pemahat atau datu menggunakan kayu pohon nangka sebagai bahan karena kayu nangka sangat keras. Wajah patung itu pun sangat mirip dengan wajah Manggale. Kemudian, digelarlah ritual dengan meniup sordam dan memainkan gondang sabangunan untuk memanggil roh Manggale. Roh Manggale dimasukkan ke dalam patung yang mirip wajahnya itu. Patung itu diangkut menuju istana dengan iringan sordam dan gondang. Berkat patung tersebut, Raja Rahat pun pulih dari sakitnya. Sejak saat itu, masyarakat Batak menyebut patung tersebut sebagai si gale-gale yang diambil dari nama Manggale. Dalam pertunjukannya, boneka si gale-gale biasanya dimainkan oleh beberapa orang dengan cara memegang tali untuk menggerakkan boneka tersebut. Dengan diiringi musik tradisional, boneka tersebut digerakkan seperti menari layaknya manusia. Selain itu, dalam pertunjukan tari si gale-gale, juga terdapat beberapa penari yang menari mengikuti boneka si gale-gale tersebut. Pertunjukan tari ini biasanya ditampilkan dalam waktu kurang lebih 1 jam. Salah satu keunikan dari tarian ini adalah ketika boneka si gale-gale dimainkan, gerakannya bahkan menyerupai gerakan manusia. Mengapa begitu? Hal ini dikarenakan kerangka pada boneka tersebut memang dibuat seperti persendian pada tubuh manusia, sehingga boneka tersebut dapat bergerak lebih luas seperti gerakan manusia. Gerakan dalam tari si gale-gale ini cukup bervariasi. Gerakan tersebut diantaranya seperti gerakan tortor dan beberapa gerakan tari tradisional Batak lainnya. Tari si gale-gale biasanya diiringi oleh musik tradisional yang sering disebut dengan musik gondang. Musik gondang ini terdiri dari suling, gendang, dan gong.
Iringan musik tersebut tentunya dimainkan sesuai dengan gerakan para penari. Namun seiring dengan perkembangan zaman, banyak juga yang lebih memilih menggunakan musik rekaman karena dianggap lebih praktis dan tidak terlalu mengeluarkan banyak biaya. Walaupun begitu, masih banyak juga beberapa seniman yang masih mempertahankan musik tradisional sebagai musik pengiringnya. Karena mereka merasa bahwa lebih murni dan lebih berkesan seni, serta tradisionalnya lebih terasa. Kostum yang digunakan dalam pertunjukan tari Sigale-Gale biasanya menggunakan busana khas tradisional Batak Samosir lengkap dengan kain ulos yang menjadi ciri khasnya. Selain para penari, boneka kayu Sigale-Gale juga dilengkapi dengan busana tersebut, sehingga boneka tersebut terlihat seperti layaknya manusia dan sangat terlihat serasi dengan penari yang mengiringinya. Seperti yang aku sebutkan sebelumnya, tari Sigale-Gale biasanya dilakukan pada upacara kematian, terutama saat laki-laki meninggal. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, tradisi ini mulai jarang dilakukan, sehingga keberadaan boneka Sigale-Gale pun mulai berkurang. Walaupun begitu, untuk menjaga serta melestarikan tradisi dan budaya mereka, tari Sigale-Gale ini kemudian dikembangkan sebagai tarian pertunjukan, dan juga sering ditampilkan di berbagai acara adat maupun budaya, bahkan menjadi salah satu daya tarik wisata bagi para wisatawan yang datang ke sana. Nah, semuanya itu tadi penjelasan singkat dari aku tentang Sigale-Gale. Buat kalian yang penasaran bagaimana sih Sigale-Gale itu atau bagaimana sih tarian Sigale-Gale itu, kalian bisa datang ke Pulau Samosir yang ada di tengah Danau Toba, Sumatera Utara. Sekian dari aku, terima kasih banyak udah dengerin podcast aku, semoga bisa menambah ilmu untuk kalian semua. Terima kasih semuanya, sampai jumpa. Semoga kalian sehat selalu ya.